Welcome back to Chokatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Kamen Rider Gacha di episode ke-42. Di episode sebelumnya diceritakan ketiga rider yang akhirnya melakukan pertarungan dengan Germain. Beruntungnya dengan kerjasama mereka akhirnya Germain pun berhasil dikalahkan. Namun tak diduga Atropos kembali membangkitkannya menggunakan cube emas milik Gurion. Dan dengan begitu Gurion pun bangkit kembali dan menyatu dengan tubuh Germain. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah kematian Germain, Jellyjah pun bertemu dengan Gigits. Tak diduga ternyata sebelumnya mereka berdua telah menduga bahwa Germain akan dikalahkan oleh para rider. Dan mereka pun telah menantikan hal itu untuk mengambil pecahan batu bertuah yang ada padanya. Namun anehnya setelah kematian Germain, batu itu juga ikut menghilang. Dan akhirnya terungkap bahwa pecahan batu itu ternyata ada pada Gurion karena kini ia telah menyatu dengan Germain. Walaupun begitu, Gurion pun ternyata tak memiliki ambisi yang sama dengan mereka untuk memiliki kekuatan kegelapan. Karena Gurion punya rencana sendiri, yaitu membuat seluruh dunia menjadi emas abadi. Kedua Raja Kegelapan yang mendengar ambisi Gurion itu lantas sangat marah. Walau begitu, Gurion bertekad untuk menjadikan kedua Raja Kegelapan itu sebagai bonekanya suatu saat nanti. Sementara di akademi, untuk mengantisipasi serangan Gurion, Kudo datang membawa buku ayahnya yang berisi petunjuk tentang teknik terlarang untuk membantu mereka. Namun di sana ternyata Renge dan Sabimaru sedang bertengkar karena salah paham. Karena Sabi tak mengizinkan Renge menyentuh gambarnya, tindakan itu lantas membuat Hotaro menumpahkan cairan kimia buatan Minato ke tubuh Kudo sehingga membuatnya tak bisa bergerak. Di saat yang sama, Spanner datang membawa informasi dari Kyoka tentang kemunculan seekor semi. Hal itu tentu membuat semuanya menjadi bingung. Karena seharusnya keseluruhan dari 101 semi telah berhasil dikumpulkan. Terlebih lagi pengembangan semi telah berhenti sejak 10 tahun yang lalu. Jadi Minato merasa tak mungkin ada semi ke-102. Untuk itu Sabi pun menawarkan diri untuk menyelidikinya dengan ditemani oleh Hotaro dan Spanner. Sesampainya di lokasi itu, mereka menemukan sedikit petunjuk tentang keberadaan semi di sana. Namun sayangnya sebuah penghalang tak terlihat menghambat pencarian itu. Beruntungnya Kenichi atau kakak Sabimaru muncul untuk membantu mereka. Setelah mendengar tujuan mereka ke sana, Kenichi lantas mengajak mereka ke laboratorium Kongo yang ternyata juga merupakan tempat Sabi dibesarkan. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh direktur laboratorium itu yang bernama Mami Kongo. Sementara Kenichi ternyata juga menjabat sebagai kepala peneliti di sana. Diketahui laboratorium itu ternyata meneliti tentang penggunaan alkimia sebagai transmutasi jiwa untuk menciptakan semi baru. Namun karena penelitian telah berhenti sejak 10 tahun yang lalu, maka Spanner menduga berarti penelitian yang mereka lakukan merupakan sebuah tindakan ilegal karena tak mematuhi aturan aliansi. Akan tetapi di sini Mami berpendapat berbeda. Karena aliansi terhubung dengan Gurion, maka dari itu mereka sengaja memisahkan diri dari aliansi dan tak mengikuti aturan yang ada di dalamnya. Terlebih lagi yang mereka jalankan juga merupakan alkimia murni, sehingga Mami tak ingin penelitiannya disalahgunakan seperti yang telah terjadi pada aliansi. Untuk itu mereka juga menciptakan penghalang tak terlihat untuk menyembunyikan laboratorium itu agar tak ada orang yang menemukan keberadaan mereka di sana. Sedangkan untuk semi yang sempat muncul sebelumnya, ternyata Mami mengaku belum pernah menciptakan mereka secara sempurna. Sehingga ia merasa semi yang muncul sebelumnya bukanlah berasal dari sana. Karena jawaban itu, Hotaro menduga kemungkinan Gurion terlibat dalam masalah itu. Menyadari Gurion masih hidup lantas membuat Mami sangat terkejut dan seolah sangat tertekan. Setelah itu mereka lantas melanjutkan pencarian. Namun sebelum itu Sabi mengajak Hotaro dan Spanner berkeliling area di sana. Saat bertemu seorang anak perempuan yang menggunakan tablet Isak seperti Sabi, di sana akhirnya terungkap bahwa ternyata alat itu adalah buatan Kenichi. Diketahui tablet Isak ternyata adalah hasil penelitian tentang pemurnian jiwa yang dipadukan dengan teknologi AI yang sangat canggih. Dan tujuan alat itu diciptakan sebenarnya agar manusia dapat berkomunikasi dengan para semi dengan mudah. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Kenichi memiliki cita-cita yang sama dengan Hotaro, yaitu menciptakan dunia di mana manusia dan semi dapat hidup berdampingan. Namun di sini anehnya Kenichi selalu bersikap acuh dan cuek pada Sabimaru. Saat Sabi dan Hotaro melanjutkan pencarian semi, Spanner pun ditemui oleh gadis kecil sebelumnya yang ingin menunjukkan tempat rahasia yang ada di sana. Sedangkan di akademi, Renge yang berusaha menciptakan cairan kimia untuk membebaskan Kudo malah membuatnya ikut membeku seperti Kudo. Sementara Mami ternyata menyembunyikan semi buatannya di sana.
Ia juga ternyata memiliki masa lalu yang berkaitan dengan Gurion. Karena takut seminya ditemukan dan disalahgunakan oleh Gurion yang ternyata masih hidup, Mami lantas menyatukan diri dengan semi buatannya itu menjadi Malgam. Namun Mami yang hilang kendali karena menjadi Malgam malah mengacau di sana. Dan anehnya semi kali ini bisa berganti wujud dari kura-kura menjadi meriam. Karena situasi darurat, Spender dan Hotaro lantas henshin untuk menghadapinya. Namun sayangnya mereka malah menjadi bulan-bulanan. Sedangkan di tengah pertarungan, Sabi menyadari sesuatu dari wujud Malgam itu. Dan bentuk semi itu ternyata sama dengan gambar yang pernah digambar oleh Sabi. Saat Kenichi berusaha mengusir Malgam yang akan mendekati mereka, Malgam itu tiba-tiba bertingkah aneh dan lantas pergi dari sana. Seketika itu juga Kenichi mengajak Sabi dan yang lainnya untuk menemui Mami di laboratoriumnya. Di sana Mami berkata bahwa kekacauan itu berasal dari semi buatan mereka yang belum sempurna. Dan terungkap bahwa ternyata Kenichi lah yang telah menciptakan semi itu. Namun karena penelitian mereka dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat, maka Spender meminta penelitian mereka itu dihentikan. Dari kejadian itu juga akhirnya Spender paham alasan mengapa pihak aliansi menghentikan penelitian semi. Terlebih lagi Spender khawatir Gurion akan tertarik ke sana jika mengetahui tentang kasus itu. Di tengah pembicaraan itu Spender lagi-lagi dikejutkan saat melihat foto Gurion yang berada di meja Mami. Di saat bersamaan Kenichi menyadari bahwa semi buatannya tak ada lagi di sana karena telah menyatu dengan tubuh Mami. Seketika itu juga Mami kembali berubah menjadi Malgam dan menyerang mereka. Tak ingin tinggal diam, mereka lantas kembali henshin dan kembali memulai pertarungan. Walau sempat kewalahan, namun Hotaro akhirnya mendapatkan ide untuk menggunakan semi Madwell dan Pilot untuk menghadapi Malgam itu. Dengan bantuan semi itu dan kerjasamanya dengan Kamen Rider Valvarat, akhirnya Malgam itu berhasil dikalahkan dan disegel oleh mereka. Namun anehnya Malgam itu tiba-tiba keluar dari semi card dan menghilang. Sedangkan di sisi berbeda tampak Gurion yang sedang berjalan pergi ke suatu tempat lalu film pun selesai. Di preview episode selanjutnya diperlihatkan di mana Gurion yang akhirnya sampai di laboratorium Kongo. Di sana Kenichi pun mengungkap alasannya menciptakan Kamedon yang diketahui merupakan semi ke-102. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gachat kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.